Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Kaila Kalifaldin dengan NIM 21020430009, mahasiswa jurusan D3 Akuntansi kelas 5R Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya berniat untuk membuat video untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Lab Komputer Akuntansi dengan praktek menggunakan software Accurate Online. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah buat data usahanya terlebih dahulu. Untuk nama usahanya yaitu PT Surya Furniture. Lalu pilih bidang usahanya yaitu lainnya atau others di paling bawah. Setelah itu buat data usaha. Oke. Jika sudah, klik lanjutkan. Oke, untuk mengisi informasi perusahaan, kita dapat melihat pada modul yang ada itu untuk namanya tadi, nama usahanya itu PT Surya Furniture. Lalu kategori usahanya itu adalah distributor. Tanggal mulai datanya adalah tanggal 31 Desember 2018. Karena nanti kita akan memulai proses akuratnya pada tanggal 1 Januari 2019. Dan untuk metode biaya persediaan itu adalah FIFO atau first in, first out. Lalu setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, untuk akun perusahaannya, itu kita bisa matikan centang ini. Dan klik selesai. Oke. Jika sudah masuk ke dalam perusahaan seperti ini, selanjutnya kita harus melengkapi informasi perusahaan. Yang pertama itu kita masuk ke dalam fitur perusahaan, ke pengaturan, lalu klik referensi. Kemudian kita lengkapi data yang belum terisi seperti telepon. Dapat dilihat dari modul. Lalu jika sudah, lanjut ke alamat perusahaan.
yaitu ada pada Jalan Kelapa Gading, Utara, dan Kota DKI Jakarta. Kode posnya 14360. Setelah itu klik simpan. Oke. Selanjutnya kita harus mengisi fitur yang belum lengkap. Karena di dalam modul itu terdapat kebijakan akuntansi seperti beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD atau mata uang Singapura dalam berinteraksi dengan perusahaannya. Jadi kita harus menambahkan mata uang Singapura ke dalam akuntansi ini dengan cara masuk ke fitur perusahaan, lalu klik mata uang. Lalu kita tambahkan Singapura dolar. Jika sudah, lalu kita simpan. Oke. Setelah menambahkan mata uang Singapura, lalu kita harus melengkapi fitur yang lain. Seperti pada fitur perusahaan, penjualan, persediaan, pembelian, dan lainnya. Dengan cara kita harus ke pengaturan, lalu klik preferensi, kemudian kita masuk ke fitur, dan ini di perusahaan. Kita harus melihat dan menyamakan dengan yang di modul. Di sini ada beberapa pelanggan yang masing menggunakan SGD atau multi mata uang. Kita checklist. Lalu perusahaan adalah penguasa kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Berarti pajaknya kita checklist. Kemudian di sini tidak ada persetujuan, jadi kita unchecklist. Lalu di sini ada aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Jadi pencatatan asetnya di checklist, lalu anggaran dan targetnya kita unchecklist. Selanjutnya kita klik fitur penjualan. Oke. Di fitur penjualan ini kita checklist penawaran dan pemesanan penjualan, karena dibuat dan dikirim kepada pelanggan, lalu retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak. Tercatat. Berarti retur penjualannya juga di checklist. Lalu tukar fakturnya juga di checklist. Lalu penyesuaian harga atau diskon juga di checklist. Lalu faktur di muka juga di checklist. Lalu perlu menghitung namanya komisi salesman. Berarti tenaga penjual atau salesman juga harus di checklist. Kemudian klaim pelanggan juga di checklist. Dan juga setelah itu jasa pengiriman di checklist, syarat pembayaran juga di checklist. Yang konsinyasi barang kita unchecklist. Selanjutnya, jika sudah, kita lanjut ke fitur pembelian. Oke, di fitur pembelian ini kita cukup
menceklis pesan pembelian, klaim pemasok juga kita checklist, dan harga pemasok di checklist, dan tagihan di muka di checklist. Biaya pembelian oleh pemasok lain juga di checklist. Jadi semuanya kita checklist. Lalu kemudian ke fitur persediaan. Nah, pada fitur ini kita menceklis permintaan barang. Yang multi gudang kita unchecklist. Salah, maaf. Yang multi satuan barang kita unchecklist. Dan nomor serial produksi juga kita unchecklist. Jadi sisanya kita checklist. Jika sudah, klik simpan. Oke, selanjutnya kita harus memasukkan daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang, dan daftar aset tetap di dalam data perusahaan. Langkah pertama, kita harus memasukkan daftar akun yang telah di-download di link yang sudah tertera di dalam modul. Yang pertama, itu kita buka fitur buku besar. Kemudian, kita masuk ke akun perkiraan. Selanjutnya, kita pencet yang hijau ini. Lalu, kita klik impor data. Impor data dari Excel. Kemudian, kita pilih file. File dari data yang tadi ya. Ini yang saya taruh di lab referensi. Kita pakai data Excel yang daftar akun. Daftar akun. Lalu setelah masuk kita unggah. Klik lanjutkan. Kemudian jika ada seperti ini, kita harus checklist lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Setelah itu kita klik lanjutkan. Jika sudah berhasil, itu akan ada 73 data berhasil diproses. Kemudian, jika sudah, selanjutnya kita harus memasukkan daftar pemasok. Dan cara kita masuk ke fitur pembelian, lalu klik pemasok. Kemudian kita pencet atau klik tanda hijau ini, seperti tadi. Kemudian kita klik impor data dari Excel lagi. Pilih file, lalu kita pakai yang daftar pemasok. Lanjut unggah. Oke, sudah kita lanjutkan. Dan jangan lupa lakukan update data juga itu di checklist, seperti tadi. Karena pada modul diperintahkan untuk di checklist. Lanjutkan. Jika sudah, akan ada 6 data yang berhasil diproses. Kemudian, selanjutnya, kita akan memasukkan daftar pelanggan dengan cara klik ke penjualan, lalu kita masuk ke fitur pelanggan. Setelah itu kita klik lagi tanda hijau ini seperti tadi. Masih sama caranya, yaitu kita langsung ke impor data dari Excel, kemudian pilih file Excel.
kita pakai yang daftar pelanggan. Unggah, lanjutkan. Dan jangan lupa lakukan update data dan simpan saldo. Oh, dicentang. Lanjutkan. Jika sudah, bakal ada 6 data yang berhasil diproses. Oke. Selanjutnya, itu ada, kita harus memasukkan daftar barang. Tetapi sebelum memasukkan daftar barang, menggunakan file dari Excel, yang pertama harus kita lakukan yaitu memasukkan kategori persediaan beserta kategori gudangnya. Karena di modul diperintahkan. Jadi, yang pertama itu kita harus melakukan atau memasukkan kategori persediaan dengan cara kita buka fitur persediaan, lalu kita masuk ke kategori barang. Lalu kita masukkan kategori barang apa saja yang akan dimasukkan ke dalam data perusahaan. Dalam modul tersedia yaitu kursi dan meja. Jadi kita masukkan dulu di sini kursi. Jika sudah kita simpan. Dan juga meja. Simpan juga. Nah, jika sudah, kita bisa cek di daftar kategori default ini. Nah, sudah masuk kan? Kalau udah, sekarang kita masukkan kategori gudangnya. Pertama kita buka fitur persediaan, lalu klik gudang. Oke, kemudian kita masukkan gudang apa saja yang akan kita masukkan ke dalam data perusahaannya, yaitu gudang depan, klik simpan, dan juga gudang belakang. Simpan juga. Nah, jika sudah, kita cek di daftar default ini. Nah, sudah masuk. Jika sudah, kita lanjut ke memasukkan daftar barangnya. Yaitu dengan cara kita masuk ke fitur persediaan lagi, kemudian barang dan jasa, lalu jika sudah kita masuk ke kotak hijau ini, kemudian kita impor data dari Excel lagi, lalu pilih file Excel, kemudian kita masukkan yang daftar barang. Unggah, klik lanjutkan, dan jangan lupa di checklist ya teman-teman, dan lanjutkan. Jika sudah, bakal ada 12 data yang berhasil diproses. Kemudian, kita lanjut untuk memasukkan kategori aset tetapnya. Di sini, kategori aset tetapnya itu ada tanah, gedung, dan peralatan. Caranya yaitu kita masuk ke dalam aset tetap, fitur aset tetap. Kemudian kita ke fitur kategori aset tetap. Nah, lalu kita masukkan nama kategori aset tetap yang akan dimasukkan ke data perusahaan yang tadi, yaitu tanah, klik simpan, kemudian ada gedung, kita klik simpan lagi, dan yang terakhir adalah peralatan.
kita klik simpan lagi. Nah, jika sudah, kita bisa cek di data default ini. Nah, sudah masuk. Jika sudah, kita lanjut memasukkan daftar aset tetapnya. Dengan cara kita masuk ke fitur aset tetap, kemudian ke aset tetap. Selanjutnya kita masuk ke kotak hijau ini atau daftar default. Lalu kita ke impor data seperti di awal dan impor data dari Excel lagi. Pilih file dari Excel yang ini, pilih yang daftar aset tetap. Jika sudah, kita unggah. Kemudian kita lanjutkan dan lanjutkan lagi. Nah, jika sudah, akan ada 4 data yang berhasil diproses. Setelah itu, kita harus mengecek proses akhir bulan di perusahaannya. Yaitu dengan cara masuk ke fitur perusahaan, lalu kita masuk ke proses akhir bulan, kita pilih bulan Desember dan tahun 2018. Jika sudah, kita simpan. Oke. Selanjutnya, apa yang harus kita lihat adalah setelah tahapan impor data persiapan awal perusahaan di Accurate Online selesai, beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan periode Januari 2019 itu adalah melakukan proses akhir bulan 31 Desember 2018 dan mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual atau pada modul. Jadi dengan bagaimana cara ngeceknya? Jadi cara ngecek itu kita buka daftar laporan, lalu klik daftar laporan, kemudian kita di keuangan, kita cari neraca indeks kontrol. Neraca indeks kontrol. Kami kita masukkan tanggalnya adalah 31 Desember 2018. Ya sudah kita tampilkan. Nah, ini merupakan neraca pada tanggal 31 Desember 2018. Dan neraca ini akan sama dengan neraca indeks kontrol yang ada pada modul. Jika terdapat perbedaan, maka kita harus mengecek ulang. Karena data yang ada atau pada neraca ini itu harus sama dengan data yang ada di modul. Jika sudah, kita akan memulai pencatatan transaksi pada fitur pembelian pada tanggal 2 Januari 2019. Di modul ini yaitu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang dengan kategori sebagai berikut. Meja persegi, kuantitas 10, tanggal dimintanya 3 Januari, meja bundar, dan meja kerja. Langkah yang harus kita mulai pertama-tama adalah kita buka fitur persediaan, lalu kita harus klik ke permintaan barang. Tanggalnya
yaitu tanggal 2 Januari 2011. Tipe permintaan itu beli barang. Karena di sini itu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Lalu kita cari barangnya yaitu meja persegi dulu terlebih dahulu. Jika sudah, kita ganti tanggal dimintanya itu adalah tanggal 3 Januari 2019 dengan kuantitas barang 10 pieces. Jika sudah, klik lanjut. Lalu barang selanjutnya yaitu ada meja bundar. Kita ganti juga tanggal dimintanya yaitu tanggal 3 Januari 2019 dengan kuantitas 20 pieces. Klik lanjut. Dan yang terakhir itu ada meja kerja. Kita ganti juga tanggal dimintanya yaitu tanggal 3 Januari 2019 dan kuantitas barangnya itu 10 pieces. Lanjut. Jika sudah, kita ngecek tidak ada, jadi kita lanjut ke simpan. Oke, jika sudah, kita lanjut ke transaksi pada tanggal 3 Januari 2019. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya dengan detail sebagai berikut. Oke, jadi pada tanggal 3 ini itu ada dua transaksi atau dua PO atas nama PT atas nama pemasok dari PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya. Oke, langkah pertama kita akan pemesanan kepada PT Sentra Furniture terlebih dahulu. Pertama itu kita klik fitur pembelian, kemudian klik pesanan pembelian, kita akan masukkan nama pemasoknya itu PT Sentra Furniture. Oke. Tanggal transaksinya itu tanggal 3 Januari 2019. Oke. Jika sudah, kita akan ambil barang dari permintaan yang tadi dibuat pada tanggal 2 Januari. Nah, yang ini. Nah, ada 3 kan. Tapi di sini pesanan kepada PT Sentra Furniture ini meminta hanya meja bundar saja. Jadi kita akan mengeklik meja bundarnya saja. Jika sudah, kita klik lanjut. Kemudian kita klik meja bundar ini. Lalu kita tambahkan harganya yaitu 95.000. Jika sudah, kita lanjut. Lalu kita ke info lainnya. Lalu masukkan alamatnya secara otomatis. Dan ke bawah, kita ganti info pengirimannya menjadi tanggal 4 Januari 2019.
Oke, jika sudah kita juga harus mengganti PPN-nya menjadi 10%. Oke, jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya masih pada pesanan pembelian pada pemasok kedua yaitu PT Indah Jaya. Tanggal 3 Januari 2019. Kita akan ambil lagi dari permintaan pada tanggal 2 Januari 2019 kemarin. Nah, sisa dua barang yaitu meja persegi dan meja kerja. Lalu klik lanjut. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan harga per barangnya dengan cara kita mengklik meja perseginya terlebih dahulu. Kemudian kita memasukkan harganya yaitu 77.000. Oke, sudah, kita klik lanjut. Lalu kita juga memasukkan harga meja kerja yaitu 88.000. Klik lanjut. Jangan lupa PPN-nya diganti menjadi 10%. Lalu masuk ke info lainnya. Kita tambahkan alamat kirim. Dan juga kita mengganti info pengiriman pada tanggal pengirimannya yaitu 4 Januari 2019. Jika sudah, kita klik simpan. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke transaksi pada tanggal 4 Januari 2019. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 3 Januari 2019. Barang yang dikirimkan adalah meja bunda dengan kuantitas 10 dan gudang depan. Lalu ada nomor surat jalannya yaitu 9095 dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke, di sini karena perusahaan menerima barang yang dipesan, jadi kita harus membuka fitur pembelian, kemudian penerimaan barang. Karena di sini perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Central Furniture. Lalu, kita mengisi terima dari pemasoknya itu PT Central Furniture. Pada tanggal 4 Januari 2019. Dan nomor terimanya itu 9095. Jika sudah, kita ambil barang dari pesanan pada tanggal 3 Januari 2019. Nah, jika sudah, kita klik lanjut. Kemudian kita klik pesanannya. Lalu kita ganti gudangnya menjadi gudang depan. Jika sudah, kita klik lanjut. Lalu kemudian kita masuk ke info lainnya. Dan kita harus
memasukkan pengirimannya menggunakan mobil box. Kita masukkan di sini. Nah, jika belum ada, maka kita membuat data baru. Jadi, kita pencet yang simpan mobil box sebagai data baru. Hmm. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi pada tanggal 5 Januari 2019. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari 2019 dengan detail yang ada di modul. Lalu ada info tambahan. Yang pertama, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Lalu barang dimasukkan ke gudang depan dan nomor faktur pembeliannya yaitu NF strip Indah garing 010. Oke. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah kita masuk ke pembelian, fitur pembelian. Lalu kita masuk ke faktur pembelian. Maaf. Oke, jika sudah kita masukkan pemasoknya yaitu PT Indah Jaya. Kemudian tanggalnya tanggal 5 Januari 2019. Lalu setelah itu kita mengambil pesanannya dari pesanan yang ada pada tanggal 3 Januari 2019. Hmm. Lalu jika ada, kita klik lanjut. Kemudian kita ganti gudangnya menjadi gudang depan. Ubah. Nah, itu akan mengubah langsung otomatis dua-duanya menjadi gudang depan. Lalu kita ke info lainnya. Kemudian kita klik nomor fakturnya yaitu NF strip Indah garing 010. Dan kita memasukkan pengirimannya menggunakan mobil box. Jika sudah, kita klik SIM. Maaf. Oke, kita ganti dulu PPN-nya menjadi 10%. Maaf, tadi aku lupa. Kita ganti dulu menjadi 10%, lalu jika sudah, kita klik simpan. Karena ini masih 2019. Oke, jika sudah, kita lanjut ke transaksi tanggal 6 Januari 2019. Yaitu perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur IJ garing INF strip 7728. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek itu GR0095 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2019. Oke, karena di sini perusahaan melunasi utang, jadi kita harus masuk ke fitur pembelian.
Kemudian ke pembayaran pembelian. Lalu kita masukkan pembayaran ke PT Indah Jaya menggunakan Bank Mandiri IDR. Lalu kita klik ambil dengan nomor faktur yang tertera pada modul, yaitu IJ strip garis miring INF strip 7728. Kita checklist dan kita unchecklist yang bawahnya ini. Oke, kita klik lanjut. Kemudian kita klik hitung nilai pembayarannya. Lalu kita masuk ke info lainnya. Metode bayarnya itu adalah cek. Dan kita masukkan nomor ceknya, yaitu GR0095. Tanggal ceknya itu adalah tanggal ceknya jatuh temponya pada 12 Januari 2019. Jika sudah, kita masukkan tanggal bayarnya, jangan lupa, yaitu 6 Januari 2019. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi pada tanggal 8 Januari 2019. Di sini perusahaan menerima tagihan dari PT Center Furniture dengan atas permintaan barang tanggal 4 Januari 2019 dengan nomor faktur pembelian Sentra strip 017. Nah, barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Jadi buat vendor baru dulu kita atas nama Armada Express. Namun, hingga badan terima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi biaya atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar 500.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat vendor jasa angkut baru, yaitu Armada Express. Yaitu kita masuk ke fitur pembelian, lalu kita masuk fitur pemasok, lalu kita masukkan nama pemasoknya yaitu Armada Express. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita langsung ke fitur pembelian, kemudian ke faktur pembelian. Selanjutnya kita masukkan nama pemasoknya yaitu PT Sentra Furniture. Lalu ubah tanggalnya yaitu tanggal 8 Januari 2019. Oh my God. 19. Jika sudah, kita ambil pesanan pada nomor faktur yang 9095.
atau penerimaan barang di sini. Oh, maaf. Kita ambil dari penerimaan. Bukan di pesanan tapi di penerimaan pada tanggal 4 Januari 2019. Nah, ini yang nomor faktur 9095. Klik lanjut. Kemudian kita masuk ke info lainnya. Dan kita tulis nomor faktur pembeliannya yaitu Sentra Strip 017. Oke, jika sudah, kita masuk ke biaya lainnya. Kita akan mencari akun perkiraannya, yaitu biaya beban angkut pembelian. Karena di sini ada perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut. Yaitu kita masuk ke beban angkut pembelian. Kita masuk ke alokasi ke barang. Lagi ke pemasoknya, yaitu Armada Express. Dengan jumlah 500.000. Kita klik lanjut. Lalu kita ganti PPN-nya menjadi 10%. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 9 Januari 2019. Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Center Furniture tanggal 8 Januari 2019. Nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah AE 1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar 475.000. Oke, jadi langkah pertama yaitu kita masuk ke fitur pembelian. Dan karena di sini menerima tagihan, jadi kita masuk ke faktur pembelian. Kita masukkan nama pemasoknya yaitu Armada Express. Lalu tanggalnya tanggal 9 Januari 2019. Selanjutnya kita ambil dari biaya pembelian. Kita ambil dari transaksi pada tanggal 8 Januari 2019. Klik lanjut. Nah, jika udah, kita masuk ke info lainnya dan kita klik nomor fakturnya, yaitu AE 1007. Jika sudah, kita masuk ke biaya lainnya dan kita akan mengganti beban angkut pembeliannya menjadi 475.000. Jika sudah, klik lanjut. Dan selanjutnya kita simpan. Lalu kita masuk ke transaksi selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2020.
19. Yaitu perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000 termasuk pajak dengan nomor faktur DP garing 1818. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Lalu deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah masuk ke fitur pembelian, lalu ke fitur uang muka pembelian. Jadi kita masuk ke fitur pembelian, kemudian kita masuk ke uang muka pembelian, lalu kita masukkan pemasoknya yaitu PT Mulia Abadi. Dengan tanggal transaksi itu tanggal 10 Januari 2019. Lalu kita masukkan nomor PO-nya, nomor fakturnya, yaitu DP garing 1818. Lalu kita masukkan uang mukanya, yaitu 7.500.000. Dan kita checklist kena pajaknya, karena termasuk pajak. Lalu setelah itu kita lanjut ke proses pembayaran. Oh, jangan lupa PPN-nya dimasukkan ya guys. 10%. Kita ganti menjadi 10%. Lanjut ke proses pembayaran. Oke, kita pilih banknya, yaitu Bank Mandiri IDR. Kemudian kita ubah tanggal bayarnya menjadi tanggal 10 Januari 2019. Lalu kita klik hitung nilai pembayarannya. Lanjut ke info lainnya, dan metode bayarnya itu adalah transfer bank. Jika sudah, kita klik simpan. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 11 Januari 2019. Yaitu perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai berikut. Itu ada kursi bar dengan kuantitas 250 pieces dengan harga 50.000. Oke. Yang harus kita lakukan pertama-tama yaitu masuk ke fitur pembelian. Kemudian masuk ke pesanan pembelian karena di sini perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi. Oke, lanjut kita masukkan nama pemasoknya yaitu PT Mulia Abadi.
Lalu tanggalnya adalah 11 Januari 2019. Lalu kita cari atau pilih barang dan jasa, yaitu kursi bar. Lalu muncul rincian barang dan kita ganti kuantitasnya menjadi 250 pieces dengan harga satuannya yaitu 50.000. Setelah itu klik lanjut. Jangan lupa kita ganti PPN-nya menjadi 10%. Lalu klik info lainnya. Lalu kita klik alamat kirimnya otomatis. Jika sudah, kita klik simpan. Kemudian kita masuk kepada transaksi tanggal 12 Januari 2019. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari 2019. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur JAN 906, dan atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke fitur pembelian dan masuk ke faktur pembelian. Lalu klik pemasoknya yaitu PT Mulia Abadi. Dengan tanggal 12 Januari 2019. Lalu kita ambil pesanannya yang dilakukan pada pembelian pada tanggal 11 Januari. Kita cari. Nah, ini. Jika sudah ada, kita lanjut. Kemudian kita ganti gudangnya menjadi gudang depan. Lanjut. Jika sudah, kita masuk ke info lainnya dulu. Kemudian kita klik nomor fakturnya, yaitu faktur strip JAN garing 906. Lalu kita klik tagihan di mukanya. Lalu kita masuk ke biaya lainnya dan kita ambil dari biaya atau dari uang muka. Biaya uang muka. Nah, kita masukkan biaya uang mukanya dan kita ganti PPN-nya menjadi 10%. Jika sudah, kita lanjut ke simpan. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke transaksi pada tanggal 12 Januari yang kedua, yaitu perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli pada PT Mulia Abadi dengan faktur nomor faktur, yaitu faktur Januari yang tadi,
Kursi tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kursi bar yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke fitur pembelian. Kemudian kita masuk ke retur pembelian karena tadi diperintahkan yaitu ada perusahaan meretur satu set kursi. Jadi kita masuk ke retur pembelian. Kemudian kita masuk ke pemasoknya yaitu PT Mulia Abadi dengan tanggal 12 Januari 2019. Returnya itu nama pemasoknya itu adalah Faktur Jan 906. Ambil. Nah, ini kan ada kursi bar, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita ganti kuantitasnya menjadi 1. Lalu kita klik lanjut dan dikeluarkan dari gudang depan. Ya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke info lainnya. Sudah ada, kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk pada transaksi pada tanggal 13 Januari 2019. Yaitu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Yaitu meja kaca dengan kualitas 100 dan harga 85.000. Lalu ada info tambahan lainnya yaitu buat item baru. Nah, oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat item baru melalui persediaan dan barang dan jasa. Jadi kita masuk ke fitur persediaan, kemudian kita masuk ke barang dan jasa. Kemudian kita masukkan nama barangnya, yaitu meja kaca. Kategori barangnya adalah meja. Jenis barangnya persediaan dan kemudian barang dan jasa. Satuannya adalah pieces. Kemudian kita ke penjualan atau pembelian. Nah, di sini itu kita masukkan harga jual satuannya yaitu 375.000. Lalu kita klik PPN-nya 100%. Jika sudah, kita klik simpan. Jika sudah, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu masuk ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Lalu kita masukkan pemasoknya, yaitu pemasok umum. Pada tanggal 13 Januari 2019. Lalu kita klik ambil. Kita cari barangnya yaitu meja kaca.
Oke, kita masukkan kuantitasnya yaitu 100 dan harganya 85.000 oleh gudang depan. Kita ganti gudangnya ya menjadi gudang depan. Kemudian lanjut. Dan kita ganti PPN-nya menjadi 10%. Lalu kita ke info lainnya. Kita masukkan nomor fakturnya yaitu 08791. Nah, jika sudah, kita lanjut ke pembayaran pembelian. Masuk ke proses, ke pembayaran. Lalu kita masukkan pemasoknya, yaitu pemasok umum. Lalu kita cari banknya, yaitu Bank Mandiri IDR. Lalu kita klik hitung nilai pembayaran. Lanjut ke info lainnya, yaitu metode bayarnya secara tunai. Dan tanggal bayarnya adalah tanggal 13 Januari 2019. Setelah itu kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi pada tanggal 13 Januari yang kedua. Yaitu perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulya Abadi untuk nomor faktur yang ada di modul, dan pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri DR dengan nomor cek GL 0098 dan tanggal jatuh temponya itu 31 Januari 2019. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian besar yaitu 10 juta. Oke, jadi pertama-tama kita masuk ke fitur pembelian. Kemudian kita masuk ke pembayaran pembelian. Lalu kita masukkan pemasoknya yaitu PT Mulya Abadi. Banknya itu Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya adalah 13 Januari 2019. Kita masuk ke info lainnya, yaitu metode bayarnya adalah cek. Kita masukkan ceknya. Nomor ceknya itu adalah GR 0098. Dan tanggal ceknya itu tanggal 31 Januari 2019. Jika sudah, kita ambil dari yang invoice MA9182. Jadi yang fakturnya ini di checklist. Kita klik lanjut. Lalu kita ganti nilai bayarnya menjadi 10 juta dulu. Klik lanjut. Jika sudah, kita klik simpan. Kita hitung nilai pembayarannya dulu, lalu kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke transaksi pada tanggal 14 Januari 2019. Yaitu perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian, barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya itu sebagai berikut.
Lalu atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri DR. Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 15 Januari 2019 dengan nomor faktur pembeliannya yaitu sumber 2019-776. Oke. Langkah pertama itu kita aktifkan dulu fitur tagihan di mukanya. Yaitu kita ke pengaturan, lalu ke preferensi, kemudian kita ke fitur, lalu ke pembelian, lalu kita checklist tagihan di mukanya. Karena tadi kita di awal sudah men-checklist, jadi kita nggak perlu checklist lagi, jadi klik simpan. Oke, lanjut ke langkah kedua, yaitu kita masuk ke fitur pembelian, lanjut ke faktur pembelian, lalu kita masukkan pemasoknya, yaitu CV sumber kayu. Karena di sini belum ada, jadi kita membuat data baru. Jadi klik CV sumber daya atau yang data baru ini. Jika sudah, kita masukkan tanggal transaksinya itu tanggal 14 Januari 2019. Lalu kita masukkan atau cari barang dan jasanya, yaitu yang pertama kursi kerja. Nah, kursi kerjanya itu kuantitasnya adalah 100 dan harganya adalah 100.000. Lalu di sini juga terdapat diskon yaitu 15% dan menggunakan gudang depan. Kita klik lanjut. Lalu kita cari lagi kursi santai. Kita ganti kuantitasnya menjadi 50 dengan harga 80.000. Kita klik lanjut. Jika sudah, kita ganti PPN-nya menjadi 10%. Lalu kita ke informasi lainnya, lalu kita masukkan nomor fakturnya, yaitu sumber garing 2019 per 776. Lalu kita menceklis tagihan di mukanya. Karena di sini tertera pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelahnya. Jadi kita checklist.
Jika sudah, kita lanjut ke proses, lalu ke pembayaran. Lalu kita masuk ke banknya, yaitu Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya adalah tanggal 13 Januari, tanggal 14 Januari 2019. Lalu kita hitung nilai pembayarannya. Dan di informasi tambahannya yaitu metode bayarnya menggunakan transfer bank. Lalu kita klik simpan. Jika sudah, kita masuk ke transaksi tanggal 15 Januari 2019. Yaitu perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke fitur pembelian. Lalu kita masuk ke penerimaan barang. Lalu kita masukkan nama pemasoknya yaitu sumber kayu, CV sumber kayu pada tanggal 15 Januari 2019. Dengan nomor terimanya itu sumber garing 2019 per 77. Lalu setelah itu kita ambil barangnya di faktur tagihan di muka. Kita cari. Nah, yang transaksi pada tanggal 14 Januari 2019. Lalu kita klik lanjut. Kita ganti gudangnya menjadi gudang depan. Kita ubah. Lalu jika sudah, kita masuk ke info lainnya. Lalu kita masukkan pengirimannya menggunakan mobil box. Ya sudah, kita klik simpan. Lanjut ke tanggal 16 Januari 2019, yaitu perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2019 kepada CV sumber kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Oke, jadi langkah pertama itu kita harus mengaktifkan dulu fitur klaim pemasoknya dengan cara kita masuk ke fitur pengaturan, lalu kita masuk ke preferensi, kemudian kita masuk ke fitur, lalu kita masuk ke pembelian.
Nah, ini kan ada klien pemasok. Jika klien pemasok di data perusahaan kalian belum di checklist, maka di checklist terlebih dahulu. Kemudian kita klik simpan. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke fitur pembelian. Lalu kita masuk ke klien pemasok. Langsung kita masuk ke tipe KMI itu adalah kirim barang dari pemasok CV Sumber Jaya, Sumber Kayu dengan tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2019. Yaitu kursi santai. Ini kita terima barang ya guys, dari CV Sumber Jaya. Kita masukkan gudangnya yaitu gudang depan dan klik lanjut. Kita ke info lainnya. Jika sudah, kita simpan. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi pada tanggal 17 Januari 2019. Itu perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan tanggal 16 Januari 2019 untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Nah, ini di sini ada note-nya yaitu setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Caranya yaitu kita masuk ke pengaturan, lalu klik preferensi, lalu kita klik akun perkiraan, kemudian masuk ke barang dan jasa di bagian beban pokok penjualan. Nah, kita masukkan selisih nilai persediaan. Selisih barang diterima. Ya, kita masukkan selisih barang terimanya. Kalau sudah, kita klik simpan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke pembelian, fitur pembelian, kemudian ke klien pemasok, klien pemasok.
Kita masukkan tipe klaimnya itu terima barang. Kita cari dari PO sebelumnya, pada transaksi pada tanggal 18 Januari, tanggal 16 Januari. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita ganti gudangnya menjadi gudang depan. Nah, sudah kita klik lanjut dan kita klik cek info lainnya. Jika tidak ada, kita ganti tanggalnya. Jangan lupa menjadi 17 Januari 2019. Jika sudah, kita klik simpan. Setelah itu, kita lanjut ke transaksi pada tanggal 18 Januari 2019. Perusahaan menerima informasi dari PT Central Furniture atas nomor rekening berikut. Bank Mandiri. Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam Accurate Online. Oke, jadi perusahaan menerima informasi dari PT Central Furniture atas nomor rekening berikut. Jadi kita harus masuk ke pembelian, lalu kita klik pemasok, lalu kita klik kotak hijau ini atau data default. Lalu kita cari yang PT Central Furniture. Nah, ini. Lalu kita masuk ke pembelian dan kita menambahkan rekening bank baru. Itu Bank Mandiri. Nomor rekeningnya 918 818 17 17. Atas nama PT Central Furniture. Kita klik virtual account. Kita lanjut. Jika sudah, klik simpan. Jika sudah, kita lanjut ke transaksi pada tanggal 19 Januari 2019. Yaitu perusahaan melunasi hutang kepada PT Central Furniture untuk nomor faktur SF161287 sebesar 10 juta. Dengan kelebihan pembayaran akan dialokasikan untuk pelunasan pada hutang berikutnya. Pembayaran dilakukan dengan transfer rekening Bank Mandiri dan PT Central Furniture. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah buat akun baru dengan tipe other current asset dan nama akun kelebihan bayar. Caranya adalah kita masuk ke pengaturan, lalu kita masuk ke preferensi, lalu kita masuk ke akun perkiraan, dan masuk ke penjualan atau pembelian. Nah, di sini kita masuk ke faktur pembelian, ke akun diskon itu kelebihan bayar.
Oke. Jadi yang pertama kita harus lakukan itu adalah kita mengaktifkan aset lancarnya dulu di buku besar, lalu ke akun perkiraan, kemudian kita masuk bikin baru itu dengan kode perkiraannya adalah 11.0703 dengan nama kelebihan pembayaran. Lalu kita lihat sub akunnya, kita checklist. Lalu kita masuk ke aset lancar lain. Jika sudah, kita klik simpan. Kita klik simpan. Jika sudah, langkah kedua kita masuk ke pengaturan, kemudian ke preferensi, lanjut ke akun perkiraan, lalu ke penjualan dan pembelian, klik simpan. Lalu langkah ketiga kita masuk ke fitur pembelian. Kemudian masuk ke pembayaran pembelian. Lalu kita ketik pembayaran ke PT Central Furniture. Bank Mandiri IDR. Kita ambil dari yang SF garing 16 garing 1287, lalu klik lanjut. Kemudian kita klik metode bayarnya, yaitu transfer bank ke rekening Mandiri. Lalu kita klik manufakturnya, yaitu ini, dan kita masuk ke informasi diskon. Lalu kita pilih akun diskonnya, itu kelebihan bayar.
Tadi kita lupa masukin ke fitur preferensi ya. Kita masukin di diskonnya kelebihan bayar. Oke, jika sudah, kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 19 Januari 2019. Kita masuk ke informasi diskon, yaitu diskonnya adalah 1.850.000. Kita tambahkan dulu ininya, yaitu lebih bayar. Tambah, lalu kita lanjut. Jika sudah, kita klik simpan. Kita klik dulu hitung nilai bayarnya, lalu kita klik simpan. Oke. Sampai sini presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.